Pace bene, masih di Mea Culpa. Di video ini kita mau bicara tentang Santo Franciscus Assisi. Mhm. Kita akan membahas Santo Santa. Mudah-mudahan di kemudian waktu kita sambung dengan berbagai kisah dari orang kudus dalam gereja. Saya membuat satu polling di kolom komunitas Mea Culpa. Ada 300 suara yang masuk. Banyak juga. 300 memberi voting. Saya memberi pilihan, siapa santo-santo yang mau kita bahas? Franciscus Assisi, Ignatius Loyola, Teresia Avila, Rita di Cassia, atau yang lain. Nah, 43% dari 300 ini memilih untuk mendengarkan kisah dari Franciscus Assisi. Kali 3 itu sekitar 129 orang. Mudah-mudahan yang 129 orang ini bertanggung jawab dengan pilihannya, dengan cara menonton video ini dan membagikannya ke orang lain. Saya pikir sebenarnya bukan nama yang baru ya, Franciscus Assisi untuk kita. Namanya Franciscus, asalnya dari Assisi. Kita akan lihat beberapa timeline penting dari hidupnya. Dia lahir tahun 1181. 1181, sekitar 830 tahun yang lalu ya. 840 atau 1182, tidak begitu pasti. Namanya sebenarnya awalnya bukan Franciscus yang diberi oleh orang tua, tetapi dinamai Giovanni. Tetapi bapaknya bernama Pietro Bernardone, lebih memilih memakai nama Franciscus karena bapaknya ini suka dengan negara Prancis. Ya, bapaknya dikenal sebagai orang kaya, pedagang kain, dan berdagang sampai ke Prancis. Karena itu dia membuat banyak perjalanan, dan dari banyak kota yang dikenalnya, Prancis adalah satu negara yang paling dia sukai. Karena itulah dia ingin nama anaknya adalah Franciscus. Ibunya bernama Donna Pica, seorang ibu yang saleh. Lagi-lagi kisah tentang orang kudus ini kadang kita tidak bisa lepaskan ya dari orang tua. Ada banyak kisah orang kudus di mana orang tua sangat terlibat dalam pendidikan iman anaknya. Termasuk ini, Donna Pica. Terutama nanti setelah Franciscus pulang dari perang, gagal di perang, sakit, Donna Pica memberikan kitab suci kepada Franciscus untuk dibaca, mengisi kebosanannya dalam proses pemulihannya. Yang ternyata disitulah terinspirasi Franciscus ini untuk mengalami lebih lagi hidup rohaninya. Tahun 1202, ketika dia berusia sekitar 21 tahun, Franciscus bergabung dengan kelompok militer. Sebagai seorang muda, dia bercita-cita sebagai seorang yang gagah ya. Dan bapaknya juga mendukung itu. Bapaknya benar-benar tak setuju. Kemudian kita tahu itu bahwa bapaknya tak senang Franciscus menjadi seorang biarawan, seorang eremit, seorang mendikante, peminta-minta. Bikin malu keluarga. Tapi Franciscus lebih memilih itu pada akhirnya. Pada awalnya tidak. Sebagai pemuda dia suka berpesta-pesta, dia suka bersenang-senang. Ketika saya sebut berpesta-pesta, luas maknanya ya. Benar-benar ya, jangan-jangan lebih ke gerak hedonis, bukan sebuah paham, tetapi cara hidup ya. Sebagai anak orang kaya berfoya-foya. Tapi dia orang yang periang katanya Franciscus ini. Orang yang memberikan sukacita dimanapun dia berada, disenangi temannya. Baru kemudian nanti setelah dia mulai merasakan pengalaman rohani yang mendalam, dia mulai mengasingkan diri pelan-pelan. Tetapi di masa mudanya dia periang, suka berpesta, mentraktir temannya. Sebelum maju berperang sebagai anak muda, dia ini katanya mengecap pendidikan juga, tetapi tidak tuntas ya. Dan diketahui bahwa Franciscus tidak orang yang sungguh cakap secara sekurang-kurangnya dalam sastra, karena dikatakan bahasa Latinnya tidak cukup baik. Dan tulisannya sendiri pun
banyak diragukan apakah itu benar ditulis olehnya atau dituliskan orang lain baginya. Karena ada juga semacam sekretaris, meski dia tidak memanggil penulis kisahnya itu sebagai sekretaris, tetapi sebagai saudara yang menyertai perjalanan hidupnya. Nah, tahun 1202 dia pergi bergabung dalam militer berperang melawan Perugia, satu kota lain. Dulu belum ada negara Italia, maka antar wilayah itu ada usaha saling menguasai, saling menundukkan, dan Assisi kota asalnya bertempur dengan Perugia. Tetapi kemudian ia mengalami kekalahan di sana, dia ditangkap dan dipenjara 1 tahun sebelum pulang ke Assisi. Ini tentu membawa perasaan gagal ya. Orang yang gagal berperang itu mengalami goncangan batin tentu saja. Tetapi justru ini adalah peristiwa perubahan, boleh dikatakan titik penting dalam perubahan hidupnya. Kalau kita dengar berbagai kisah juga mirip dengan ini. Misalnya Ignatius Loyola, ada juga titik semacam ini dalam hidupnya, tapi itu bisa kita bahas di kesempatan lain. Di sini dia kalah perang, dia sakit, dia dipenjara, lalu pulang ke rumahnya. 1205 pulang dari penjara, Fransiskus mengalami perubahan spiritual yang mendalam. Disinilah yang saya katakan itu ketika dia sedang mengolah batinnya, kembali membangun kepercayaan dirinya, ibunya memberi kitab suci dan mulai membuka-buka itu, membaca. Dia meninggalkan hidupnya yang duniawi, gaya hidupnya yang duniawi. Itu tadi, berpesta-pesta, makan enak, berkumpul dengan teman-teman sejawat yang sekelas dengannya. Dan mulai hidup dalam kesederhanaan, berdoa, bahkan dia membangun gereja. Dia mendapatkan bisikan untuk membangun gereja, tetapi awalnya dia salah mengerti, dia pikir itu membangun gereja secara fisik, maka dia perbaiki itu gereja San Damiano. Gereja San Damiano, gereja di mana ditemukan salib San Damiano. Saya punya di sini. Ini salib San Damiano. Ini bisa kita bahas suatu waktu. Banyak juga artinya dengan ikon-ikon kecil yang ada di sini, macam-macam kerang dan malaikat orang-orang suci yang ada di atas, macam-macam. Ada satu buku yang mengulas tentang ini. Next time kalau ada yang tertarik bisa juga kita bahas tentang salib ini. Dan saya pikir banyak yang memakai salib ini juga ya sebagai aksesoris. Saya pikir wajar juga supaya salib ini lebih dari sekedar aksesoris, kita dekati juga muatan spiritualnya. Oke, tadi kita sudah sampai pada tahap di mana dia merubah cara hidupnya. Satu titik penting dalam hidupnya. 1208 Fransiskus mendengar panggilan Tuhan melalui salib di Kapel San Damiano. Perbaikilah gerejaku yang mau roboh ini, katanya. Mulai memperbaiki gereja yang rusak secara fisik. Padahal lebih ke sebenarnya mereformasi gereja. Reformasi gereja sebenarnya bukan benar-benar diawali oleh Martin Luther. Ada kebaruan-kebaruan yang sudah diupayakan, tetapi barangkali yang Luther lakukan itu lebih bergema karena dia dari luar atau pengikutnya kemudian menyuarakan pembaharuan itu, reformasi itu. Tapi Fransiskus memilih harus setia di dalam gereja. Dan Fransiskus sudah melakukannya 300 tahun sebelum Martin Luther. Ya, itu dia. Satu peristiwa penting menarik untuk saya, ada satu piazza di Assisi itu, di mana dia berhadapan dengan seorang uskup kala itu ketika dia harus dia diadili oleh ayahnya ya. Ketika ketahuan bahwa Fransiskus ini malah menjuali harta ayahnya, dia tidak mau melanjutkan karir bapaknya yang cemerlang untuk berjualan, berdagang, tapi dia malah memilih untuk menghamburkan. Pernah itu ditampilkan dalam filmnya, Fransiskus
menjual kain bapaknya dan memberikan uangnya kepada orang miskin. Nah, inilah juga yang membuat bapaknya benar-benar marah. Tapi kemudian di alun-alun di piazza itu, di salah satu piazza di Assisi, Fransiskus membuka seluruh pakaiannya dan berkata, ambil semua hartamu. Mulai sekarang bapakku bukan lagi Pietro Bernardone, tetapi Bapa yang ada di surga. Satu pernyataan yang sangat ekstrim ya. Tetapi memang dia dengan ekstrim memberikan dirinya kepada Allah. Bukan dengan cara yang biasa. Itu maksud saya dengan menyebut kata ekstrim itu. Sampai kemudian uskup menutupi tubuhnya supaya tidak membuat rasa malu lebih jelas. Karena dia diadili di depan khalayak ramai pada waktu itu. Fransiskus mendirikan Ordo Fransiskan. Padahal dia tidak paham tentang hukum ya. Dia dengan tulus pergi. Sampai sekarang kalau kita kunjungi itu gereja Lateran. Ketika itu paus stabilitas locinya ada di sana. Tempat stabilnya ada di sana. Fransiskus mengunjungi gereja Lateran, Santo Johannes Lateran, sampai sekarang itu kita temukan sebuah patung di sana. Mengingatkan kita akan peristiwa kunjungan Fransiskus bersama beberapa saudara pertama, meminta persetujuan dari Bapak Paus supaya mereka bisa mendirikan satu ordo. Padahal pada waktu itu tidak lagi diizinkan pada waktu itu kebaruan semacam ini bukan gampang untuk dilakukan gitu ya. Baru nanti pada zaman Kapusin baru agak lebih susah lagi pendirian ordo, tetapi masih diberikan kemungkinan untuk ordo Kapusin mendirikan ordonya pada tahun 1528. Tapi yang saya bicarakan ini pada tahun 1209, kurang lebih atau 1208. Nah, mengenang 700 peristiwa ini, 700 tahun peristiwa ini, dibuat satu patung di depan gereja Lateran itu. Dia meminta supaya Paus mengizinkan, Paus Honorius waktu itu katanya, mengizinkan kelompok ini berdiri. Nah, Paus rupanya, menurut kisah yang tertulis ya, sebelum kunjungan Fransiskus, Paus bermimpi bahwa ada seorang pemuda kecil yang menopang gereja. Waktu itu gereja itu katanya dalam keadaan roboh menurut mimpi Paus ini, dan ditopang oleh seorang pemuda yang sangat kecil, yang lemah. Lalu kemudian esoknya datang Fransiskus berkunjung. Teringat Paus ini akan mimpinya. Jangan-jangan ini yang dimaksud dengan menopang gereja itu. Akhirnya Paus berkata bahwa oke lah, saya tidak langsung diresmikan, tetapi kalau kamu mau memulai cara hidup ini silahkan. Semacam ada probasi lah, menguji apakah layak kelompok ini berdiri atau tidak. Ada afirmasi dari Bapak Paus, ya mereka akhirnya hidup dengan bersemangat, berkhotbah keliling, berteman dengan orang-orang miskin. Satu cita-cita yang sangat luhur, yang dicoba dibela sampai sekarang, tetapi ya begitulah, jatuh di sana sini. Kita berdoa bahwa supaya cita-cita ini tetap hidup ya. Bukan terutama hanya di kalangan Fransiskan, tetapi di gereja. Maka bukan tanpa alasan Paus Fransiskus memakai nama Fransiskus dalam namanya. Bukan tanpa alasan. Karena semangat inilah. Nah, akhirnya sudah berdiri satu kelompok. Kita belum bicara tentang Santa Clara, seorang yang mengagumi dirinya. Sampai Santa Clara ingin bergabung. Padahal Santa Clara juga tidak begitu diizinkan oleh keluarganya, karena keluarga besar juga itu, besar Vincenzo, orang kaya. Tapi akhirnya memilih lanjut dalam panggilan itu. Santa Clara akhirnya menjadi ibu dari ordo kedua ya, untuk yang perempuan. Dan Santa Clara yang mengingatkan Fransiskus untuk baiklah kalian bermisi, mewartalah, berkhotbahlah, kami berdoa bagimu. Kurang lebih begitu.
Maka karena itulah Santa Clara adalah pendiri dari satu ordo kontemplatif. Mengiringi karya dari Fransiskus dan teman-teman. Pada akhirnya Ibu Clara pun diduga masuk ke menjadi seorang suster. Nah, bahkan itu mungkin juga sampai sekarang. Seorang ibu yang menjanda yang lepas tanggung jawabnya karena beberapa alasan sudah memenuhi syarat menurut pimpinan kongregasi atau uskup uskup, maka seorang perempuan bisa masuk ke dalam biara. Sampai sekarang itu terjadi. Begitulah yang terjadi diduga terhadap ibu dari Santa Clara. Saudarinya juga masuk menjadi suster. Saudari Santa Clara ini. Nah, ini merupakan efek dari teladan karisma dari Fransiskus Assisi. Tahun 1218, Fransiskus pergi berkunjung ke Mesir. Nah, di tepian itu ya, Damietta, di satu tempat Damietta, dekat Sungai Nil diduga. Mengunjungi pimpinan dari pihak Muslim dalam perang salib. Namanya Sultan Malik Al-Kamil. Dan itu pertemuan yang membawa damai. Itu juga dikenang oleh gereja. Dikenang oleh gereja dengan pertemuan Paus Fransiskus dengan pimpinan dari satu Universitas Al-Azhar di Mesir yang menghasilkan dokumen perdamaian, ya. Itu banyak kisah yang khas dari Fransiskus. Termasuk kalau kita mau mengutip secara akronistik, secara sembarangan peristiwa yang berkaitan dengan Fransiskus, dia juga mengawali perayaan Natal dengan kendang Natal, presepio. Itu dibuatnya di gereja untuk membawa orang pada pengalaman yang lebih real tentang kelahiran Kristus. Konon katanya, ketika Fransiskus melangsungkan peristiwa itu, orang bisa melihat, membayangkan, atau tampak pada orang-orang bayangan ada bayi di Manjatoya, di Palungan, di Palaka, tempat makanan ternak itu. Artinya orang benar-benar dibawa pada peristiwa kelahiran di Bethlehem. Dan itu sampai sekarang bertahan dalam gereja. Membuat kandang Natal, presepio. Di Napoli banyak sekali dijual patung-patung kecil. Bahkan di bulan September sudah dijual kandang Natal. Ukuran-ukuran kecil, ya. Oke, Fransiskus menerima stigmata juga. Terlalu banyak cerita, maka kita buat secara ringkas saja. Tahun 1224 stigmata katanya di Laverna satu gunung, tempat menyendirinya Fransiskus. Mungkin sudah banyak dipoles juga untuk lebih bisa dinikmati oleh para turis. Tetapi bagaimana persisnya tidak lagi begitu terang diketahui, tetapi tempatnya adalah di Gunung Laverna. 1226 Fransiskus meninggal dunia 3 Oktober. 4 Oktober akhirnya menjadi hari raya Santo Fransiskus, ya. Dia akhirnya buta. Saya tidak tahu jenis penyakit apa. Ada sebenarnya juga yang mengatakan dia kena kusta karena dia berteman dengan orang-orang kusta ketika dia benar-benar bertobat pada awal pertobatannya. Dan karena penyembuhan juga sebenarnya, salah satu metode penyembuhan sesuai pengetahuan kedokteran pada waktu itu, matanya dipanasi dengan besi panas supaya langsung mati sel-selnya katanya, supaya penyembuhan itu berlangsung dengan baik. Begitulah paham pada waktu itu, dan dia dalam keadaan buta dalam sakitnya. Dan tentu juga dengan stigmata itu, ya, 5 luka Yesus. Itu dia. Akhirnya diperingati gereja setiap 4 Oktober
satu hari raya bagi keluarga Fransiskan. Dan saya pikir ini satu kisah menarik. Bagaimana orang karena imannya mengubah jalan hidupnya dan menemukan kebahagiaan. Karena imannya orang mengubah cara hidup dan menemukan kebahagiaan. Saya pikir kisah yang menginspirasi. Di lain kesempatan kita lanjut dengan kisah orang kudus yang lain. Ciao, ciao.